Halo guys, kali ini kita akan mempelajari tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Silahkan kalian simak dengan baik ya. Jaringan tumbuhan adalah sekelompok sel tumbuhan yang memiliki fungsi atau struktur tertentu. Berdasarkan aktivitas pembelahan sel penyusun jaringan, jaringan tumbuhan dibedakan menjadi dua macam, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa atau permanen. Jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri secara mitosis, memiliki ciri-ciri sel muda yang belum mengalami diferensiasi dan spesialisasi. Berdinding tipis, banyak mengandung protoplasma, memiliki vakuola kecil, berinti besar, dan plastida belum matang. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem terbagi atas meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkalar. Jaringan dewasa atau permanen adalah jaringan yang disusun oleh sel dewasa yang telah berdiferensiasi tetapi dalam kondisi tertentu bersifat meristem kembali. Jaringan dewasa terdiri dari jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong yang terdiri dari kolenkim dan sklerenkim, dan jaringan pengangkut yang terdiri dari xilem dan phloem. Jaringan epidermis merupakan lapisan paling luar tumbuhan yang tersusun atas lapis sel pipih yang tersusun rapat, berfungsi sebagai pelindung jaringan di dalamnya dan sebagai tempat pertukaran zat, terdiri dari jaringan epidermis daun, batang, dan akar. Jaringan parenkim merupakan jaringan dasar yang tersusun atas sel-sel hidup. Jaringan ini juga terdapat di ruang antar sel, berfungsi sebagai jaringan penghasil dan penyimpan cadangan makanan. Parenkim yang menghasilkan makanan mengandung kloroplas yang disebut klorenkim. Parenkim yang mengandung rongga udara disebut aerenkim. Jaringan penyokong disebut juga sebagai jaringan mekanik yang berfungsi sebagai penyokong tubuh tumbuhan sehingga tetap tegak dan kokoh. Jaringan penyokong terdiri atas kolenkim dan sklerenkim. Berikut ini gambar dari kolenkim dan sklerenkim. Jaringan pengangkut yang pertama adalah xilem yang berfungsi mengangkut bahan fotosintesis, air dan garam mineral dari akar menuju daun. Dibentuk oleh kambium pembuluh atau jaringan meristem sekunder yang mengarah ke dalam dan selnya tidak memiliki protoplasma. Jaringan pengangkut yang kedua yaitu phloem yang berfungsi mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan, dibentuk oleh kambium pembuluh yang mengarah keluar dan tetap mengandung protoplasma. Selanjutnya adalah organ-organ dalam tumbuhan yang terdiri dari akar, batang, dan daun. Akar memiliki fungsi untuk menyerap air dan mineral dalam tanah atau pada medium tumbuhnya. Batang memiliki fungsi antara lain menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah dan sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun dan jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Daun berfungsi untuk mengambil gas karbon dioksida yang digunakan sebagai sumber bahan baku dalam fotosintesis, mengatur penguapan air atau transpirasi, dan pernafasan atau respirasi tumbuhan. Berikut adalah struktur anatomi dari akar, batang, dan daun. Berikutnya adalah sifat totipotensi dan kultur jaringan. Sifat totipotensi pada tumbuhan adalah kemampuan setiap sel tumbuhan untuk tumbuh menjadi individu baru yang sempurna. Kemudian kultur jaringan yaitu metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman seperti sekelompok sel atau jaringan yang ditumbuhkan dalam kondisi aseptik atau steril sehingga bagian tanaman tersebut dapat memperbanyak diri tumbuh menjadi tanaman lengkap kembali. Metode kultur jaringan menggunakan prinsip dasar dari sifat totipotensi pada tumbuhan. Tahapan-tahapan dari kultur jaringan yaitu yang pertama pemilihan eksplan, yang kedua media kultur yang berupa agar-agar, yang ketiga inisiasi, setelah itu nantinya akan berkembang menjadi embrio, planlet atau tanaman kecil, kemudian yang terakhir aklimatisasi. Baik, itu tadi penjelasan mengenai materi struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Semoga bisa kalian pahami dengan baik. Tetap semangat belajarnya. Sekian dan terima kasih.